Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menanamkan di dalam hati kita keimanan di tengah banyaknya orang-orang yang masih di atas kekafiran, yang telah memudahkan kita melangkah dalam kebaikan, ketaatan kepadanya di tengah banyaknya orang-orang yang dipalingkan dari lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di hari yang terbaik, yaitu di hari Jumat, dalam keadaan menjadi makhluk yang terbaik yang dinamakan manusia, selama manusia tersebut dalam keimanan dan amal soleh. Dan kemudian kita juga diberikan kekuatan dengan keamanan, bisa bersama keluarga dalam keadaan hal-hal seluruhnya dimudahkan untuk kita. Dan semoga Allah memudahkan kembali untuk kita duduk sejenak untuk bertafaqquh fid din, untuk berusaha memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah di pertemuan kali ini kita akan mengkaji dari kitab baru, dari kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Setelah kita mengkaji dari kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa tentang penyakit dan obatnya. Adapun di pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah kita kabarkan bahwasanya kita akan mengkaji dengan ringkas buku beliau Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, yaitu jalan menuju kepada Allah dan Rasulnya dan mencari gerbang pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya buku ini buku yang sangat dipuji oleh para ulama, khususnya dalam pembahasan masalah hati, masalah jalan. Karena jalan kepada Allah dan Rasulnya itulah hakikat seseorang mengapa dicipta. Seseorang dicipta hanya untuk beribadah, sadar ataupun tidak sadar, tahu ataupun tidak tahu. Di setiap kita berjalan menuju kepada Allah, di setiap kita dituntut untuk mengikuti jalan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jalan yang benar, tidak ada petunjuk yang lurus kecuali mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah dan akhlak. Maka siapa yang tidak mengetahui jalan Rasul, maka pasti akan menyimpang, pasti akan menyeleweng, dan pasti tidak akan sampai kepada tujuan. Dan di setiap kita jalannya menuju kepada Allah, tapi jalannya menuju kepada Allah, ada seseorang menuju kepada Allah dalam keadaan dia dimurkai, dan ada orang yang berjalan kepada Allah dalam keadaan Allah rindu, Allah cinta kepadanya. Maka di pertemuan kali ini kita mengkaji dari kitab beliau untuk menjadi panutan dalam kehidupan kita, yaitu kitab Thariqul Hijratain. Bagaimana jalan yang benar menuju kepada Allah dan Rasulnya. Menuju kepada Allah yang pertama adalah seseorang beribadah hanya kepada Allah. Seseorang meminta hanya kepada Allah. Seseorang tidak boleh cintanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang pertama sekali lagi kita ingatkan adalah kita beribadah hanya kepada Allah. Dan kehidupan ini adalah ibadah. Itulah yang dikatakan seorang mukmin, kul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, ya ummah Muhammad, bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku untuk Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita beribadah dalam kehidupan tidak untuk Allah, maka perjalanan kita salah. Perjalanan kita menyimpang. Maka siapa yang beribadah, menghabiskan umurnya, hartanya, waktunya, kehidupannya bukan untuk Allah, maka sekarang hendaknya dia berhenti, kemudian dia palingkan seluruh ibadahnya, seluruh hartanya, seluruh waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan yang kedua yaitu jalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang hendaknya di setiap rumah-rumah kaum muslimin memiliki dari kitab Sirah Nabawiyah, yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Nabi, khususnya buku dari karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga, yang judul bukunya Zadul Ma'ad, yaitu bekal akhirat. Di situ diceritakan bagaimana Nabi bangun tidur sampai tidur kembali. Hendaknya kita mengikuti Nabi, bagaimana bangunnya Nabi, bagaimana cara bekerjanya Nabi, bagaimana bermuamalah dengan istri, anak-anak, dan selainnya sampai dia tidur kembali. Kemudian wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa mengikuti jalan kehidupan Nabi. Karena Allah katakan dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh telah ada suri teladan pada diri Rasulullah barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan yang mengharapkan perjumpaan dengan hari akhirat. Dan Masya Allah, tadi kita dibacakan oleh imam kita, kalau tidak salah di surah Az-Zumar, tentang bagaimana di rakaat pertama orang-orang kafir menyesal karena dia tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di rakaat kedua berita gembira, dimasukkannya ke dalam surga tentang orang-orang yang menempuh jalan sebagaimana jalan Rasulullah. Maka di pertemuan kali ini kita ditakdirkan kembali oleh Allah, diingatkan bahwasanya jalan setiap orang tergantung pada pilihannya. Di setiap orang mengadakan perjalanan, sadar tidak sadar, dan setiap orang mengadakan perjalanan menuju kepada Allah. Tapi jalan perjalanan menuju kepada Allah seseorang berbeda-beda. Ada orang jalan menuju kepada Allah dengan dia menzalimi dirinya, sehingga Allah balas kezalimannya dengan hal yang setimpal. Dan ada orang yang berjalan menuju kepada Allah dengan hal yang diwajibkan oleh Allah saja. Ini orang-orang muktasib, orang-orang pertengahan. Dan ada orang-orang jalan menuju kepada Allah dengan bersegera. Inilah orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti pelajaran yang bisa kita petik dari pertemuan kali ini, bahwasanya setiap di antara kita dalam keadaan perjalanan menuju kepada Allah, maka hendaknya kita siapkan ibadah kita kepada Allah, kesandaran hati kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, rindu kita kepada Allah. Karena waman sakhita falahu suhud, waman radiya falahu ridha. Barang siapa yang benci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun membenci pertemuan dengannya. Tapi barang siapa yang ridha dengan apa yang Allah takdirkan, maka Allah ridha kepadanya. Dan barang siapa yang dia rindu dengan pertemuan Allah, maka Allah pun rindu dengan pertemuannya. Tapi barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun benci pertemuan dengannya. Ini yang bisa kita berikan dari pertemuan yang singkat ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.